Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sendiri. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, Bapak juga baik ya. Sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap. Sudah. Silakan kepada ketua kelas ya, Rapi, untuk memimpin membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kawan-kawan kita mulai belajar di pagi hari ini dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Sekarang jadi ada absensi yang perlu dilaporkan. Sepertinya tidak hadir semua. Coba Didan bisa melaporkan siapa saja yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi pada hari ini yang tidak hadir adalah Siti Nurul sama kami. Mungkin itu saja. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Jadi materi yang sebelumnya adalah materi tes anekdot, yaitu mengevaluasi tes anekdot dari aspek makna tersirat dan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah tes anekdot, baik lisan maupun tulisan. Nah, bagus Yumna ya. Masih ingat dengan materi sebelumnya. Nah, ini Bapak ingin tayangkan sebuah video animasi lagi seperti pertemuan sebelumnya. Kritikan yang ada dalam video anekdot tersebut. Ada yang bisa jawab? Terhadap polisi yang terkadang menilai tanpa tahu aturan hukumnya. Oh gitu ya, ada kritikan pada polisi ya. Bagus Imam ya. Apakah penyebab kelucuan video anekdot tersebut? Ada? Menurut saya penyebab kelucuannya saat anak kecil yang bernama Tono lebih tahu aturan dan pandai berbicara di depan polisi. Nah, bagus ya Rafifa. Betul ya, itu lucu banget si Tono. Nah, kecil-kecil tahu gitu ya aturan sampai ke pasal-pasalnya. Sementara polisinya wah sampai nyerah gitu ya. Sudah tidak akan hilang katanya. Nah, meskipun di akhir juga ada yang jadi penyebab kelucuan ya, ternyata anak kecil itu melaporkan bapaknya bawa ganja. Nah, itu juga lucu ya. Nah, akan tampilkan apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang bisa membacakan indikatornya silahkan. Jadi indikator pencapaian kompetensi kali ini: 1. Mengidentifikasi struktur isi teks anekdot, abstrak, orientasi, krisis, respon, dan koda. 2. Mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. 3. Menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, sudah terlihat contohnya? Sudah. Nah, coba ada yang bisa bantu membacakan teks ini? Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor, belum. Saya menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini justru pelapornya yang justru ditangkap ya sama polisi. Nah, dari teks ini ya, ini memang sudah ada strukturnya ya. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda begitu ya. Nah, coba dari
teks yang dibacakan oleh Gaida ya dengan intonasi yang baik tadi. Nah, kalian diskusikan ya mengenai struktur teks anekdot dan juga ciri kebahasaan teks anekdot ya. Nah, Bapak berikan waktu 15 menit ya. Nah, dari teks yang dibacakan oleh Yumna tadi oleh Gaida ya, maaf. Oleh Gaida tadi. Nah, ada berapa sih struktur teks anekdot itu? 5. Ada 5, Pak. Ya, sepakat ya, ada 5. Coba jelaskan apa saja. 1. Abstraksi, kedua orientasi, ketiga tesis, keempat dan kelima koda. Itu kelihatan apa wajahnya ya? Siapa itu yang bicara tadi? Imam ya? Menurut Imam ada 5, abstraksi, orientasi, krisis, respon, dan koda. Nah, maksudnya abstraksi itu apa? Coba, ada yang sudah nyari referensi? Saya, Pak. Silakan, sana. Jadi, abstraksi ialah ringkasan isi tentang objek atau hal yang dipikir atau dikritik. Nah, bagus ya. Sana itu referensinya dari buku paket ya. Coba dari referensi lain. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Orientasi adalah cerita yang dilanjutkan dengan pengenalan terhadap pelaku dan peristiwa. Nah, bagus Irfan ya. Nah, selain dari struktur, coba ada yang bisa mempresentasikan ya pola penyajian teks anekdot tadi. Jadi, anekdot itu dapat disajikan berupa dialog maupun narasi. Contoh yang tadi dibacakan oleh Gaida itu dalam bentuk dialog, Pak. Nah, betul ya. Dalam bentuk dialog. Pada bentuk contoh narasi. Wah, ini kan dialog narasi, betul ya. Nah, ini yang contoh narasi ya. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ada yang mau membacakan? Saya, Pak. Contoh ini ya, silakan, Yumna. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa menuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Sang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Nah, tapi berdasarkan teks di atas atau yang tadi dibacakan oleh Yumna ini ya, coba kamu atau kalian ya diskusikan mengenai ciri-ciri kebahasaan teks anekdot. Ya. Nah, ini juga bisa kembali ke WA Group ya untuk mendiskusikan selama 15 menit. Lagi ya, setengah jam lagi pembelajarannya. Nah, berdasarkan teks anekdot yang tadi dibacakan oleh Yumna dan hasil diskusi kalian, coba sekarang jelaskan ciri-ciri teks anekdot itu. Ada satu orang lah pembicara yang mempresentasikan. Siapa? Saya, Pak. Jadi Istiqomah ya, silakan. Jadi dari cerita di atas, ciri-ciri teks anekdotnya, yang pertama kata kerja yang menyatakan masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga yang menunjukkan pada waktu, sebab dan akibat, yang keempat menyatakan aksi, kata kerja aksi, yang kelima kalimat seru. Terus ada lagi nggak?
Nah, kemudian jadi di ciri yang pertama istilahnya itu bukan menggunakan kata kerja yang menyatakan peristiwa masa lalu, tapi menggunakan kalimat ya, istiqomah, dikoreksi sedikit ya, nggak apa-apa ya. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, gitu. Tapi sudah bagus tadi hasil sudah sesuai dengan teori dari ciri-ciri teks anekdot ya. Coba dari ciri-ciri tadi ada yang ingin bertanya nggak? Saya, Pak. Saya ingin bertanya. Ya silakan Rapi. Apa yang dimaksud dengan kalimat retoris, Pak? Tentu jawab nggak? Yang Saya, dimaksud Pak. kalimat retoris itu. Sebelum Bapak menjawab. Siapa Saya, itu? Pak. Sana. Yumna. Oh Yumna, silakan Yumna. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, Pak. Nah, seperti ini. Contoh analisisnya ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, pertama, struktur anekdot ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, respon, dan koda. Kedua, pola penyajian teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Ketiga, ciri kebahasaan teks anekdot ada 6, yaitu 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Nah, bagus ya Yumna sudah bisa merangkum dengan baik. Selanjutnya, bagaimana nih kesan pembelajaran hari ini? Ada Pak, struktur saya ya, senang terus dengan apa lagi? pembelajaran hari ini. Terus anekdot yang itu terlihat sederhana, ternyata memiliki struktur, pola penyajian, dan bahasa yang sistematis. Saya jadi termotivasi untuk membuat teks anekdot. Gitu, Pak. Manfaat dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyampaikan? Kira-kira manfaat pembelajaran hari ini apa saja? Alhamdulillah, saya mendapatkan wawasan mengenai struktur teks anekdot, pola penyajian teks anekdot, dan ciri kebahasaan teks anekdot yang bisa digunakan jika ingin menyindir atau mengkritik dengan cara halus sekaligus menghibur. Iya bagus ya, Rapipah sudah bisa menyampaikan manfaat pembelajaran ini. Ini secara keseluruhan, Bapak perhatikan kalian antusias dalam mengikuti pembelajaran, semuanya aktif, alhamdulillah ya. Nah, baik. Nah, nanti ada tugas ya untuk kalian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu untuk menganalisis teks anekdot dan bacalah kembali anekdot berjudul dosen yang menjadi pejabat. Kemudian analisislah unsur kebahasaannya dengan menggunakan tabel berikut ini. Kerjakan di Google Classroom saja nanti ya, di input tabelnya. Ini kan sudah ada nih unsur kebahasaannya yang 6 tadi. Nah, di teks tadi bukti kalimatnya atau contoh kalimatnya apa saja di teks dosen yang menjadi ya. Nah, cara pengerjaannya seperti yang ini ya. Jadi ada unsur kebahasaan, ada contoh kalimatnya. Kalau ini di teks pengadilan tindak pidana korupsi tadi, nah, kalau yang di tugas ini nah, pejabat, bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke, bagus. Kalau sudah paham, demikian saja pembelajaran hari ini. Untuk materi yang akan datang, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Artinya kita akan tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa
menulis teks anekdot ya di pembelajaran yang akan datang setelah mengetahui struktur, pola penyajian, dan ciri bahasa yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan yang tidak hadir tadi bisa tersampaikan oleh temannya, terutama tugasnya ya. Nah, kita tutup dengan bacaan bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan hentikan rekamannya ya. Salam.